Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TLKM, BBNI, BBRI, ICBP, INDF, dan ADRO yang paling banyak dijual asing 10 Desember 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 10 Desember 2020. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 Desember 2020, IHSG ditutup pada angka 5.933,70, melemah 10,71 poin sebesar minus 0,18% dengan net buy asing sebesar minus 70,3 miliar untuk seluruh pasar. Sektor consumer good mencatat pelemahan 46 poin sebesar minus 2,3%. Dan sektor pertanian mencatat pelemahan 16 poin sebesar minus 1,1%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi pelemahan IHSG untuk tanggal 10 Desember 2020. Untuk grafik MACD-nya, secara umum terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Meskipun sebelumnya garis biru pada grafik MACD-nya bergerak menyentuh garis merah selama 4 hari. IHSG masih berpotensi melemah karena angka penutupan IHSG masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada angka 5.995,99 dan grafik money flow-nya masih berada di area jenuh belinya. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi dan sekarang agak sedikit menurun karena net buy asing pada tanggal 10 Desember 2020 ini minus 70,3 miliar. Karena asing take profit dan grafik akumulasinya sudah berada di sekitar garis angka 247 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa dana asing yang sudah masuk ke dalam bursa masih cukup besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai tanggal 3 Desember 2020. Meskipun sempat menurun agak dalam pada tanggal 30 November 2020 dan sekarang grafik money flow-nya bergerak agak sedikit mendatar dan grafik money flow-nya berada di atas garis angka 85,69. Hal ini menandakan bahwa investor asing yang sudah masuk ke dalam bursa sudah lumayan besar dan IHSG berada pada area jenuh belinya sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBCA sebesar 563,2 miliar. Kedua, BMRI sebesar 215,6 miliar. Ketiga, SMMA sebesar 196,3 miliar. Keempat, ASII sebesar 127,6 miliar. Kelima, MDKA sebesar 58,4 miliar. Untuk saham BBCA dan MDKA sudah saya bahas pada video yang kemarin. Grafiknya hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. TLKM sebesar 156,6 miliar. Kedua, BBNI sebesar 139,9 miliar. Ketiga, BBRI sebesar 137 miliar. Keempat, ICBP sebesar 110 miliar. Kelima, FREN sebesar 104 miliar. Karena pada tanggal 10 Desember 2020 ini IHSG mengalami pelemahan, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 Desember 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.260, melemah 40 poin sebesar minus 1,21%, dengan net sell asing sebesar 156,6 miliar, dan merupakan top outflow nomor 1, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik
tinggi sampai tanggal 27 November 2020 dan setelah itu bergerak menurun ke bawah sampai sekarang. Dan sudah terjadi dead cross pada tanggal 3 Desember 2020. Dan sekarang garis birunya terlihat sudah berada sedikit di bawah garis merahnya. Sepertinya harga saham TLKM ini akan terus melemah seiring mulai membesarnya distribusi asing pada saham TLKM ini. Asing lagi mendistribusikan saham TLKM yang mereka koleksi pada waktu harganya sekitar 2.700-an. Asing lagi take profit aja sekarang. Memang sekarang harga saham TLKM ini agak melemah, tetapi tenang saja, harganya akan kembali naik lagi. Karena asing borong saham TLKM ini pada tanggal 26 November 2020 di harga Rp3.470 sebanyak 677,7 miliar. Gak mungkin kan asing jual rugi? Tunggu saja nanti, jangan panik. Sejak 5 hari yang lalu harganya naik turun masih di sekitar harga 3.200-an. Untuk grafik distribusinya secara umum terlihat bergerak naik sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Dan setelah itu bergerak menurun sampai sekarang karena didistribusi asing. Dan grafik distribusinya berada di atas garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing sejak beberapa bulan yang lalu memang masih sangat besar. Distribusi asing pada saham TLKM ini sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.215,2 miliar atau sekitar 1,2 triliun. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat menurun ke bawah sejak tanggal 25 November 2020 sampai sekarang. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan update yang terbarunya. Pada penutupan perdagangan, tanggal 10 Desember 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp6.600, melemah 50 poin sebesar minus 0,75%, dengan net sell asing sebesar 139,9 miliar, dan merupakan top outflow nomor 2, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang, semakin tinggi, dan grafiknya hampir menyentuh garis angka 400. Harga penutupan saham BBNI ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.800, dan harga saham BBNI ini berpotensi untuk melemah. Kalau dilihat dari grafik perdagangannya, harga saham BBNI ini sudah agak ketinggian karena sudah naik sangat banyak sejak tanggal 4 November 2020 yang waktu itu berada di harga Rp4.690. Mendingan take profit aja dulu sebelum harganya menurun dalam. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 4 November 2020 dan sekarang agak sedikit menurun karena didistribusi oleh asing, dan grafik distribusinya berada di bawah garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat banyak jika dibandingkan dengan data tanggal 4 November 2020, yang grafik distribusinya waktu itu masih di sekitar garis angka minus 1,2 miliar. Walaupun akumulasi asing sudah cukup besar akhir-akhir ini, tetapi grafik distribusinya masih di area minus, karena distribusi asing sejak beberapa bulan yang lalu masih sangat besar. Distribusi asing pada saham BBNI ini sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 817,6 miliar. Untuk grafik money flow-nya sudah bergerak meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan,
tanggal 10 Desember 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp4.330, melemah 70 poin sebesar minus 1,59%, dengan net sell asing sebesar 137 miliar, dan merupakan top outflow nomor 3, dengan volume perdagangan 2 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Dan setelah itu bergerak sedikit menurun, dan garis biru pada grafik MACD ini sudah menyentuh garis merahnya. Dan sekarang garis birunya sudah berada sedikit di bawah garis merahnya. Hal ini menandakan bahwa harga saham BBRI ini akan berpotensi untuk melemah. Apalagi harga penutupan saham BBRI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.427. Untuk grafik akumulasinya terlihat sempat menurun agak dalam pada tanggal 30 November 2020, dan setelah itu bergerak naik ke atas sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai tanggal 8 Desember 2020. Dan sekarang grafik akumulasinya bergerak menurun ke bawah, dan grafik akumulasinya berada di atas garis angka minus 2 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBRI ini masih sangat besar sekali, sehingga grafiknya berada di area minus, meskipun akhir-akhir ini akumulasi asing agak cukup besar. Akumulasi asing pada saham BBRI ini sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 4.649,9 miliar atau sekitar 4,6 triliun. Nilai akumulasi asing ini sudah mulai menurun sedikit jika dibandingkan dengan data yang kemarin. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang. Harga saham BBRI ini sebenarnya sudah agak ketinggian. Waspadalah nyangkut kalau baru mau koleksi saham BBRI ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 Desember 2020, harga saham ICBP ditutup pada harga Rp9.950, menguat 150 poin sebesar 1,53%, dengan net sell asing sebesar 110 miliar, dan merupakan top outflow nomor 4, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 4 Desember 2020, dan garis biru sudah berada di bawah garis merahnya. Hal ini menandakan bahwa harga saham ICBP ini berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya sudah berada jauh dari garis resistennya yang berada pada harga Rp10.521. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Desember 2020. Dan sekarang grafiknya agak sedikit naik karena diakumulasi oleh investor lokal. Dan grafik distribusinya berada di bawah garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham ICBP ini masih cukup besar karena distribusi asing sejak beberapa bulan yang lalu. Distribusi asing sejak tanggal 19 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 795,9 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat menurun dalam sampai tanggal 8 Desember 2020, dan setelah itu bergerak sedikit naik karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 Desember 2020, harga saham INDF ditutup pada harga Rp6.975, melemah 25 poin sebesar minus 0,36%, dengan net sell asing sebesar
71,6 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 30 November 2020, dan setelah itu garis biru pada grafik MACD ini bergerak di bawah garis merahnya, dan garis birunya sudah berada di bawah garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham INDF ini berpotensi besar untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp7.379. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 17 September 2020 sampai sekarang, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 100 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham INDF ini sudah mulai membesar sehingga grafiknya berada di area minus. Distribusi asing sejak tanggal 19 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 514,50 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 25 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan membesarnya uang investor asing yang keluar dari saham INDF ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 Desember 2020, harga saham ADRO ditutup stagnan pada harga Rp1.545 dengan sell asing sebesar 51,5 miliar dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 13 November 2020 sampai sekarang semakin tinggi, dan harga penutupan saham ADRO ini pas berada pada garis resistennya. Harga saham ADRO ini masih berpotensi untuk naik kalau harga batu bara dunia juga ikut naik lagi. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 11 November 2020 sampai tanggal 8 Desember 2020. Meskipun sempat agak menurun beberapa kali, sekarang grafik akumulasinya agak menurun dan grafik akumulasinya berada di bawah garis angka minus 500 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham ADRO ini mulai agak membesar lagi sehingga grafiknya berada di area minus. Distribusi asing pada saham ADRO ini sejak tanggal 13 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 572,3 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah menyentuh garis angka 80 yang menandakan bahwa harga saham ADRO ini sudah berada pada area jenuh belinya. Disclaimer: analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.